Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak lupa puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat pagi. Semangat pagi, pagi-pagi kita harus semangat dong. Hari ini cuaca bagus, matahari terbit, cerah, nggak mendung, dan lalu lintas mulai ramai karena aktivitas masyarakat yang mau kerja ataupun aktivitas lain. Gue sempat baca di salah satu berita bahwa ada ada peninggalan bersejarah, batu peninggalan prasejarah gitu ya, di abad ke-17 itu yang jadi tempat duduk untuk nunggu angkot atau nunggu bis. Ya itu apa ya, sayang banget sih, maksudnya ya karena ketidaktahuan kita sebagai masyarakat gitu ya, kalau batu itu ternyata batu yang bersejarah, batu dari abad 17. Mungkin kan kita pikir cuman dekorasi taman, karena kan dekorasi taman kadang suka ada yang model-model batu-batu begitu kan ya, jadi dianggap mungkin salah satu dekorasi taman di salah satu di halte itu untuk nunggu. Jadi dipakai buat tempat duduk, dan ternyata batunya itu batu bersejarah. Sebetulnya banyak loh situs-situs bersejarah yang mungkin kita nggak tahu ya, mungkin ada kurang sosialisasi dari yang nangan ini tuh Dinas Cagar Budaya atau ya kalau nggak salah Dinas Cagar Budaya ya, atau ya masyarakatnya yang mulai mulai terkikis lah ininya, kesadaran budaya kita gitu ya. Jadi karena negara kita ini banyak banget budaya, peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di sini, karena kan dulunya negara Indonesia ini kan Nusantara ya kan, banyak terdiri dari beberapa kerajaan yang sampai sekarang masih ada kerajaannya dipimpin sama raja, walaupun dalam pemerintahan itu dipimpin sama gubernur, kepala daerah, tapi rajanya masih tetap ada. Di daerah sekitaran Bogor gitu ada loh tempat bersejarah, seenggaknya situs lah ya, situs bersejarah di kotanya, di kota Bogor. Dan itu banyak orang yang mungkin cuek aja, nggak tahu tempat-tempat itu. Bahkan mungkin letaknya, lokasi itu mereka banyak yang nggak tahu kalau di situ tuh dulunya salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia. Ada yang namanya, mungkin lo tahu, Kerajaan Pajajaran. Nah, Kerajaan Pajajaran itu kan letaknya di Bogor, ya kan?
tempatnya itu ada di Bogor. Jadi dua kerajaan yang melebur jadi satu, kerajaan Galuh dan kerajaan Pakuan. Dan letaknya itu posisinya tuh ada di Jalan Batu Tulis. Itu posisi kerajaan di Istana Batu Tulis itu, daerah situ itu kalau nggak salah tempat apa ya, tempat, bukan tempat pemujaan. Kalau sekarang tuh istilahnya tempat pelantikan raja. Istilahnya itu tempat pelantikan. Jadi ada raja baru dilantik di sekitar situ. Itu kayak aula gitu, balairung gitu ya. Tempat raja. Kerajaan ini luas banget. Menurut berita, bukan berita, artikel yang gue baca gitu ya, pintu gerbang kerajaan Pajajaran itu dia di antara Tajur dan Gadok. Ya kan, maksudnya di daerah situ udah rame padat kan penduduknya. Ternyata dulunya kerajaan Pajajaran tuh ada di situ. Dan sangat disayangkan sih ya, mungkin udah tertimbun apa namanya, tanah atau apa gitu kan, jadi terpendam, hilang entah kemana. Mungkin situs-situs apanya, sisa-sisa peninggalannya juga apa namanya nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan mau kita eksplorasi, mungkin ada di situ gitu ya. Seenggaknya kita buat monumen lah ya, monumen kalau di situ pernah ada tempat bersejarah. Dia sih pengen gitu ya, karena gue tertarik sama sejarah. Enak kalau kita belajar sejarah tuh enak. Jadi kalau kita baca terus penasaran nih tempatnya di mana sih nih gitu kan. Oh ternyata deket-deket, ada yang deket rumah, ada yang sering kita lewatin, tapi nggak tahu kalau itu tempatnya dulunya tempat bersejarah gitu kan. Jadi kalau kita baca, nah awalnya dari baca sih, baca gitu kan, itu jadi lebih apa ya, lebih tertarik loh nantinya ngunjungin situs bersejarah atau museum. Ini ambulan mau kemana gitu. Nah, di Bogor itu Batu Tulis itu kan ada Istana Batu Tulis. Nah, Istana Batu Tulis itu kan tempat peristirahatan Presiden RI pertama. Dulu dikelola pemerintah, sekarang katanya udah dialihkan ke keluarganya gitu. Jadi udah nggak dibuka untuk umum lagi. Nah, di seberangnya itu ada apa namanya, ada prasasti Batu Tulis yang dibuat oleh Prabu Surawisesa untuk ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi. Jadi kalau baca itu sedih loh, baca sejarah itu agak sedih sih. Agak sedih kisah dari Surawisesa gitu ya, kenapa dia bikin apa namanya prasasti Batu Tulis itu. Dan itu nggak bayar kalau masuk situ ya, paling katanya sih cuman kasih seikhlasnya untuk yang jaga di situ, karena itu kan masih dalam dinas cagar budaya, masuk kawasan cagar budaya. Gue pengen ke sana cuman belum sempat main ke sana. Mungkin nanti kapan-kapan kita bikin konten apa sih yang ada di situs itu. Tempatnya nggak luas kok, cuman berapa ya, kecil lah tempatnya, nggak luas kayak bangunan candi gitu, nggak, cuman kayak seukuran kafling tanah 70 meter apa berapa meter gitu ya, kecil aja. Cuman di situ ada bangunan dan di situ ada Batu Tulis. Itu menceritakan tentang apa ya, tentang kisah
Prabu Surawisesa yang belum mampu menjaga Pajajaran atau menjaga menjadi raja Pajajaran dengan baik, tidak sebaik Prabu Siliwangi, karena Prabu Siliwangi itu kan terkenal dengan raja yang bijaksana gitu kan ya. Mungkin Surawisesa belum mampu menjadi seperti ayahnya, karena ya perpecahan, jadi akhirnya Pajajaran runtuh gitu kan. Ada sebenarnya gue nggak tahu juga, karena itu ada ya dalam tanda petik itu perang saudara. Gue nggak ngerti ya, nanti ada kisahnya sendiri. Kapan-kapan gue ceritain. Dongeng lagi, kita ngedongeng lagi ya nanti. Nah itu dah. Mungkin dari tempat-tempat lain juga sih kan ada situs Gunung Padang, ada apa tempat-tempat bersejarah yang ya mungkin gue juga prihatin sih sama museum-museum tuh kosong gitu kan. Orang-orang lebih memilih ke mall, tempat wisata ya boleh aja, cuman kan kalau ada orang yang bilang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Well, sejarah itu bukan hanya perang kemerdekaan, tapi sejarah itu juga budaya kita. Kerajaan-kerajaan dulu, mungkin kerajaan dulu itu kan masih Hindu, Buddha gitu kan, belum masuk kerajaan, belum jadi Muslim seperti sekarang. Awalnya gitu kan ya, kerajaan Indonesia Nusantara ini di mayoritas itu kan Hindu, Buddha, baru masuk Muslim gitu kan, kemudian diislamkan. Nah gini, ya coba kita ini deh mulai mengingat-ingat kembali, atau kita pelajari lagi. Kita jangan lupakan budaya kita, karena itu salah satu identitas negara kita, identitas bangsa kita, dari mana kita berasal. Orang lain atau orang luar negeri aja maksudnya tak kagum dengan budaya kita, kok kita yang orang Indonesia sendiri malah ikut atau mengadop budaya luar gitu kan, yang budaya dari barat, yang dari Korea. Kenapa kita nggak menonjolkan identitas dengan identitas diri kita? Ya mungkin kita pakai batik atau apa gitu kan, jadi kita tetap jaga marga budaya bangsa kita gitu. Oke, gua udah nyampe mana nih? Oh, udah nyampe Simpang Bogor. Simpang Bogor. Kok Simpang Bogor sih? Simpang Depok, Jalan Raya Bogor itu maksudnya. Simpang Bogor, Jalan Raya Depok. Jalan Raya Depok, Jalan Raya Bogor, Simpang Depok. Ih, terbalik-balik. Gitu. Oke. Segitu dulu video gua kali ini. Semoga video ini menghibur dan berfaedah. Dan jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share. Gua Andika mohon pamit. See you next video. Turn on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss ya.